lau memuji-muji Tuhan ta debatai. Haleluya. Marolopo lotondiki onang gitu Gus Yesusi hamusude begemai salah soha kumandoki tondi nama syariah tarbai malas ni roha sonang ni tinggi nungju Yesus Tuhaki maropo tondiki onang dito Yesusi hamusude begemai salas roha kumandoki tondi nama syariah tarbai malas ni roha sonang tinggi dungjung Yesus Tuhaki. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. Marolopo lotondiki aunang dito Yesusi hamusude begemai salas roha kumandoki tondi nama syariah tarbai malas ni roha sonang tinggi nungju Yesus Tuhaki tondi nama syariah tarbai malas ni roha sonang tinggi nungju Yesus Tuhaki sonang tinggi nungju Yesus Tuhaki sonang tinggi nungju Yesus Tuhaki. Shalom dan selamat pagi. Senang bertemu kembali di BCM Sabah Official di Sunday Devotion pagi hari ini. Saya percaya dimanapun saudara-saudara semua berada, berkat Tuhan, kasih Tuhan senantiasa melimpah-limpah atas kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita rindu untuk hadirat Tuhan dilimpahkan atas kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini. Ini sembah kami kepada Engkau pagi hari ini. Jangawani hagogoki boyang majalan dingolukon alunang hona nilambuki tung semayang sengono hodo
Satomu mahal, ai bodoh Tuhan, parbogo dia. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Shalom semua yang menonton dan mendengar Sunday Devotion hari ini. Saya ucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Walau dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan hadir dan menyertai kita. Amin saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawa kita untuk sama-sama belajar melihat kehidupan doa kita sesuai dengan tema sharing yang akan saya sampaikan pada pagi ini, yaitu Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, saudara-saudara. Amin. Ya saudara-saudara, Tuhan itu baik. God is good all the time. Percayalah saudara-saudara, Tuhan itu baik. Ya pasti mendengar dan menjawab doa saya dan doa saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Nah, untuk tidak membuang masa, mari saya ajak kita melihat firman Tuhan yang terdapat di kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat 11. Perikop utama firman Tuhan, hal pengabulan doa. Saya bacakan untuk kita saudara-saudara. Di ayat ke-7 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Haleluya. Nah saudara-saudara, sangat jelas firman Tuhan ini saudara-saudara. Kalau kita lihat di ayat ke-7, ada 3 hal tindakan berdoa. Saudara-saudara, yang pertama, mintalah. Yang kedua, carilah. Dan yang ketiga, ketuklah. Dan kalau kita lihat di ayat ke-8 saudara-saudara, bicara tentang bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Dan 3 tindakan cara Tuhan mengabulkan doa kita saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara, siapa meminta akan menerima, siapa mencari akan mendapat atau menemukan, siapa mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Namun saudara-saudara, untuk kita lebih mendalami lagi, untuk kita lebih mengerti lagi kebenaran firman Tuhan ini, mari kita baca di ayat selanjutnya saudara-saudara, di ayat 9. Saya bacakan untuk kita. Adakah di ayat 9, adakah seseorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, perhatikan di ayat 11 saudara-saudara. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang di surga, apalagi Tuhan
Bapa kita yang di surga, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Mari kita pegang janji Tuhan ini, saudara-saudara. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, untuk lebih mendukung lagi kebenaran firman Tuhan ini, mari sekali lagi saya ajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di kitab Injil Markus pasal 11 ayat ke-24, saudara-saudara. Saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Amin. Nah, saudara-saudara, harus percaya. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kita minta, saudara-saudara, apa saja yang kita doakan, percayalah, saudara-saudara, bahwa kita sudah menerimanya. Nah, saudara-saudara, mari hari-hari ini kita belajar mempraktikkan iman kita. Saudara-saudara, beda dengan cara pandang dunia, saudara-saudara. Selagi saya belum menerima, selagi saya belum mendapat, selagi kalau belum saya melihat, kalau saya belum merasakannya, kalau saya belum menyentuh, saya tidak akan percaya. Nah, itu cara pandang dunia, saudara-saudara. Namun firman Tuhan katakan, pada saat kita berdoa, saudara-saudara, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa apa yang sudah kita minta dan doakan, kita sudah menerimanya. Amin, saudara-saudara. Nah, bagaimana, saudara-saudara, cara kita menunjukkan ataupun mengekspresikan bahwa kita sudah menerima, saudara-saudara? Satu, saudara-saudara, bersyukurlah, saudara, senantiasa bersyukur. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala perkara, bersyukur dalam segala situasi. Amin, saudara-saudara. Nah, mari kita berbalik, kita lihat di ayat ke-7, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, mintalah, carilah, ketuklah. Nah, kalau kita baca sepintas selalu, saudara-saudara, tiga hal ini hampir mirip, saudara-saudara. Namun kalau kita teliti, minta dan cari itu ada beda, saudara-saudara. Minta itu cuma-cuma. Kita orang cakap just ask. Kita meminta dan kita menerima. Namun carilah, itu saudara-saudara, kita perlu ada usaha, kita perlu ada upaya, perlu ada tindakan di sana, saudara-saudara. Sama halnya dengan ketuklah, ada tindakan iman, saudara-saudara. Nah, namun mungkin ada pertanyaan, saudara-saudara. Mungkin kita berkata, kok saya sudah berdoa bertahun-tahun, namun tiada jawaban. Itu pertanyaan kita, saudara-saudara, mungkin persoalan kita. Nah, mengapa, saudara-saudara? Mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan, tidak didengar? Nah, saya menemukan beberapa ayat firman Tuhan yang serba sedikit menjawab persoalan ini, saudara-saudara. Nah, mari saya ajak kita buka firman Tuhan yang terdapat di kitab Yesaya 59 ayat kedua. Saudara-saudara, saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, perhatikan ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Dan yang membuat dia Tuhan kita, saudara-saudara, menyembunyikan diri terhadap
kamu terhadap kita, sehingga Tuhan kita tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, koreksi diri kita, muhasabah diri kita, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara, kalau kita masih ada pergumulan, kalau kita masih ada dendam, kita masih ada kepahitan dalam diri kita, kita masih ada saudara-saudara, di dalam diri kita ada dosa-dosa, saudara. Mari kita bertobat, saudara-saudara. Kita selesaikan dahulu, kita bereskan dahulu, saudara-saudara. Sebab jelas firman Tuhan mengatakan di kitab Yesaya ini, saudara-saudara, Yesaya 59 ayat kedua ini, bahwa yang membuatkan Tuhan kita menyembunyikan diri, Tuhan kita tidak mendengar. Sehingga Tuhan kita mendengar ialah segala kejahatan kita, segala dosa kita. Nah, saudara-saudara, amin, saudara-saudara. Nah, kebenaran firman Tuhan hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Mari saudara-saudara, mari kita imani kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, mari kita belajar, saudara-saudara, mempraktikkan iman kita. Saudara-saudara, mari kita pegang perisai iman, mari kita pegang pakai padang roh, yaitu firman Tuhan. Dan intinya, saudara-saudara, di dalam doa kita jangan pernah menyerah, saudara-saudara. Nah, orang yang meminta pasti lanjut mencari. Orang yang berdoa tidak akan duduk diam. Orang yang beriman pasti praktik tindakan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hanya sampai di sini. Dan biarlah doa Habakuk, saudara-saudara, doa Nabi Habakuk di Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 18, biarlah doa itu, saudara-saudara, menjadi doa kita di tahun 2021 ini. Selamat tahun baru 2021, Tuhan memberkati. Shalom.